Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, ketemu lagi bareng sama Eka Sensei dan kita hari ini akan belajar lagi materi yang berikutnya. Nah, untuk yang materi hari ini masih tentang kata kerja perpindahan ya minasan ya. Jadi masih sama dengan minggu lalu. Nah, kenapa Sensei bagi menjadi 2 sesi? Karena kata kerja perpindahan ini banyak gitu ya, materinya agak lumayan. Jadi memang harus dijelaskan menjadi beberapa sesi gitu ya. Dan Sensei membaginya menjadi 2 sesi. Supaya apa? Supaya kepalanya nggak ngebul gitu ya. Aduh, Sensei banyak banget ini materinya gitu ya. Jadi makanya dibagi menjadi 2 sesi dan kita akan selesaikan hari ini insya Allah ya. Oke. Ya, minasan, bagaimana dengan materi kata kerja perpindahan yang minggu lalu ya, yang dengan menggunakan partikel ni dan juga menggunakan partikel de, minasan bisa pahami ya gitu. Oke, Sensei mau review dulu untuk kata kerja perpindahan dengan menggunakan partikel ni. Ni di sini artinya apa sih gitu ya? Ni di sini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan itu ke gitu ya. Nah, kata kerja perpindahannya itu sendiri apa? Kata kerja perpindahannya itu sendiri adalah kata kerja yang memang ada perpindahan posisi dari tempat awal ke tempat akhir. Ada pergerakan di situ, makanya disebut dengan kata kerja perpindahan. Nah, yang pertama kemarin yang kita pelajari adalah kata kerja perpindahan dengan menggunakan partikel ni yang artinya adalah ke gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang pergi ke sekolah, kita bilangnya adalah gakoni ikimas gitu ya, atau datang ke Indonesia ni kimashita gitu, atau pulang ke rumah uchi ni kaerimasu ya. Nah, itu semua sudah kita bahas. Lalu juga kemarin ada partikel D yang sudah kita bahas. Nah, kalau partikel D ini untuk apa sih? Partikel D ini digunakan untuk kendaraan. Jadi kalau misalnya kita mau bilang kita pergi ke sekolahnya naik mobil, atau kita pulang ke rumahnya jalan kaki, atau kita pulang ke rumahnya itu naik sepeda, atau datang ke Indonesianya itu naik pesawat. Nah, ini kita semua menggunakan partikel D ya. Jadi kalau misalnya partikel D ini pasti di depannya itu ada nama-nama kendaraan gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi lanjutan masih tentang kata kerja perpindahan ya minasan ya. Jadi insya Allah ini adalah materi terakhir dari kata kerja perpindahan yang akan kita bahas gitu ya. Oke. Ya, kata kerja perpindahan adalah kata kerja yang biasanya menunjukkan arah atau tujuan dari pelakunya. Benar ya? Jadi kalau kata kerja perpindahan itu ada tujuannya. Saya pergi ke sekolah. Oh, tujuan saya adalah ke sekolah gitu ya. Saya pergi ke supermarket ya, tujuan saya pergi ke supermarket gitu ya. Nah, sayanya itu sebagai pelakunya dan tujuannya ini adalah biasanya tempat gitu ya, minasan ya. Oke. Nah, kata kerja perpindahan ini ada berapa sih gitu ya? Kata kerja perpindahan ini ada 3. Yang pertama ada ikimas, lalu ada kimas dan kaerimas ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ikimas ini artinya adalah pergi. Nah, kimas ini artinya adalah datang, sedangkan kaerimas di sini artinya adalah pulang ya. Nah, kita juga sudah bahas ini ya di minggu yang lalu. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari 3 partikel dalam kata kerja perpindahan minasan. Ada partikel E. Nah, partikel E ini sudah kita pelajari di minggu lalu, di mana partikel E ini fungsinya sama seperti partikel ni. Jadi kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah ke gitu ya. Nah, dari contoh-contoh kalimat yang menggunakan partikel ni yang menyatakan tujuan tempat gitu ya. Partikel ni-nya itu semuanya bisa diubah menjadi partikel E. Jadi minasan bisa mengatakan gakko ni ikimasu, pergi ke sekolah. Boleh juga bilang gakko e ikimasu, pergi ke sekolah dengan arti yang sama gitu ya. Oke, yang berikutnya ada partikel D. Partikel D itu apa sih? Partikel D itu adalah partikel yang digunakan untuk menyatakan cara gitu ya. Gimana caranya saya pergi ke sekolah? Oh, saya caranya pergi ke sekolah itu naik sepeda. Oh, kalau saya pergi ke bank itu caranya adalah saya naik mobil. Oh, saya naik bis. Oh, saya naik kereta. Nah, ini ya partikel D. Dan sekarang kita akan belajar partikel yang terakhir, yaitu adalah partikel to. Ya. Oke, minasan, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya materi hari ini, yaitu tentang
kata kerja perpindahan, dan juga partikel to ya. Apa sih partikel to? Nanti akan kita bahas ya. Kita lihat dulu pola kalimatnya. Pola kalimatnya sebenarnya ini sama dengan pola-pola kalimat yang lainnya, di mana ada kata benda lalu ditambahkan dengan partikelnya. Nah, untuk kali ini partikelnya yang ditambahkan adalah partikel to. Jadi kata benda ditambah dengan partikel to, ditambah dengan ikimas, kimas, dan juga kaerimas. Apa sih ikimas? Ikimas artinya adalah pergi. Apa itu kimas? Kimas artinya adalah datang. Dan yang terakhir adalah kaerimas. Apa itu kaerimas? Kaerimas artinya adalah pulang. Nah, kata bendanya di sini apa? Kalau kata bendanya di sini yang menggunakan partikel nih, pasti di sini adalah nama-nama tempat. Gakko gitu ya, Ginkgo, Uchi, pokoknya di sini nama-nama tempat. Nah, kalau yang diikuti oleh partikel D, kata bendanya di sini pasti adalah nama-nama kendaraan. Nah, sekarang kata benda yang diikuti oleh partikel to, kita akan lihat ya, kira-kira kata bendanya ini berupa apa sih gitu ya. Oke. Nah, ini dia minasang ya, unsur-unsur kalimat yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada kata benda. Nah, ternyata kalau ingin diikuti oleh partikel to, kata bendanya ini harus berupa orang ataupun hewan. Ya, jadi harus berupa orang ataupun hewan. Nah, to di sini ya, ini to, partikel to dibacanya ini ya, to. Artinya apa sih kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah bersama dengan gitu ya. Bersama dengan. Nah, bersama dengan ini kalau misalnya minasang terasa terlalu kaku, boleh diterjemahkan dengan bersama. Bersama siapa atau dengan siapa gitu ya. Tapi sebenarnya partikel to sendiri diterjemahkan adalah bersama dengan gitu ya. Nah, fungsinya apa sih partikel to ini? Partikel to ini fungsinya untuk menunjukkan orang atau hewan. Jadi untuk menunjukkan kata benda yang di depannya. Nah, kata benda yang di depannya adalah orang ataupun hewan ya. Lalu yang berikutnya ada ikimas ya. Ikimas ini adalah kata perpindahan, yang kata kerja perpindahan yang artinya adalah pergi, lalu kimas di sini artinya datang, dan kaerimas di sini artinya adalah pulang ya. Oke, minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bersama dengan orang lain atau hewan. Oke, perhatikan. Jadi ini adalah gitu ya, si kata benda yang ditambah dengan partikel to ini fungsinya untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh si pelaku ini dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan bersama dengan hewan gitu ya. Jadi boleh orang lain, boleh juga dengan hewan. Nah, kalau misalnya kayak gimana sih sensei gitu ya, maksudnya kok dilakukan bersama orang lain gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ke contoh-contoh kalimatnya ya. Oke. Nah, minasang, sekarang kita lihat dulu di sini ada ilustrasi gambar ya. Ada ilustrasi gambar, kita akan lihat dulu di gambarnya. Yang pertama di sini adalah si pelakunya. Ya, di sini adalah si pelakunya, ini adalah saya gitu ya, watashi gitu ya. Ini adalah saya, yaitu watashi. Lalu di sini ada 3 gambar gitu ya. Di sini anggaplah ada 3 orang ya. Yang pertama ini adalah namanya Kiyoshi ya. Jadi si gambar yang pertama ini namanya adalah Kiyoshi. Lalu di gambar yang kedua ini namanya adalah Nara. Namanya adalah Nara. Dan di gambar yang ketiga ini namanya adalah Kianzi. Ya. Oke, kita lihat dulu. Jadi di gambar yang ini, orang yang ini adalah pelakunya, dianggap sebagai watashi, yaitu saya. Anggap ini adalah watashi atau saya. Lalu di sini ada 3 gambar lagi. Yang pertama ini adalah Kiyoshi, yang kedua adalah Nara, dan yang ketiga adalah Kianzi. Apa sih yang saya lakukan bersama dengan Kiyoshi? Apa yang saya lakukan bersama dengan Nara? Dan apa yang saya lakukan bersama dengan Kianzi? Kita lihat contoh kalimatnya ya. Kiyoshi-san to ikimasu ya. Kiyoshi-san to ikimasu. Pergi bersama Kiyoshi atau pergi dengan Kiyoshi atau pergi bersama dengan Kiyoshi. Siapa yang pergi bersama Kiyoshi?
saya gitu ya. Nah, subjeknya di sini tidak dituliskan ya minasang ya, karena biasanya dalam bahasa Jepang itu jarang sekali menggunakan kalimat watashi wa gitu ya. Mereka jarang sekali mengungkapkan kata watashi. Kenapa mereka jarang mengungkapkan kata watashi atau watashi wa? Karena yang berbicara adalah diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya yang ngomong saya sendiri ya nggak perlu saya bilang saya pergi bersama Kiyoshi, nggak perlu. Tapi cukup bilang pergi sama Kiyoshi. Nanti kalau ada orang yang tanya siapa yang pergi sama Kiyoshi, ya saya, kan yang bicara saya. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Jadi sebenarnya di depan kalimat ini ada kata-kata watashi wa Kiyoshi sang to ikimasu. Saya pergi bersama dengan Kiyoshi. Kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan ya. Oke, lalu kita lihat gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini katanya namanya adalah Nara ya. Lalu kalimatnya seperti ini. Nara sang to kimashita. Nara sang to kimashita. Datang bersama dengan Nara. Datang kemana? Ya datang kemana aja gitu ya. Jadi datangnya ya bersama Nara gitu ya. Nah, lalu di gambar yang terakhir, di gambar yang ketiga ini katanya ini namanya Kianzi ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Kianzi sang to kaerimasu ya. Kianzi sang to kaerimasu. Apa sih Kianzi sang to kaerimasu? Kianzi sang to kaerimasu artinya adalah pulang bersama dengan Kianzi ya. Pulang bersama dengan Kianzi. Oke, minasang, si partikel to ini kita terjemahkan dengan bersama dengan gitu ya. Ini ada partikel to, di sini juga ada partikel to, dan di sini juga ada partikel to. Di depan partikel to harus diletakkan orang. Kalau tidak diletakkan orang, boleh diletakkan hewan. Itu tadi peraturannya ya. Oke. Minasang, kita akan lihat contoh kalimat yang lainnya dengan menggunakan partikel to ya. Kata kerja perpindahan dengan menggunakan partikel to. Kita lihat dulu contoh kalimat yang pertama. Di contoh kalimat yang pertama bunyinya seperti ini. Inu to ikimasu. Inu to ikimasu. Inu artinya adalah anjing. Inu artinya adalah anjing. To di sini artinya bersama dengan. Ikimasu artinya adalah pergi. Inu to ikimasu. Pergi bersama anjing. Pergi dengan anjing atau pergi bersama dengan anjing gitu ya. Jadi yang enaknya tuh kalian menerjemahkannya bagaimana terserah ya. Kalau misalnya bersama dengan itu dirasakan terlalu baku atau terlalu kaku, boleh hanya dengan bersama. Pergi bersama anjing gitu ya. Hai, kita masuk ke contoh kalimat yang kedua. Koibito to ginko ni ikimasu ya. Koibito to ginko ni ikimasu. Nah, minasang, tadinya di kalimatnya itu hanya koibito. Kalimat yang pertama inu to ikimasu. Atau di kalimat yang kedua koibito to ikimasu. Koibito artinya adalah pacar. To adalah partikel yang artinya bersama dengan yang menunjukkan orang atau hewan. Ginkgo artinya adalah bank. Di sini sebagai kata benda tempat. Ini menyatakan tujuan yang artinya adalah ke, dan ikimasu adalah kata kerja perpindahannya yang artinya adalah pergi. Kalau diterjemahkan kalimat ini koibito to ginko ni ikimasu. Pergi ke bank bersama dengan pacar. Pergi ke bank bersama dengan pacar. Ya, nah kalau dilihat dari contoh kalimat yang pertama dengan contoh kalimat yang kedua, kalimat yang kedua di sini sudah ada perluasan. Artinya dia sudah ada dua partikel. Ya, kalimatnya bisa saja seperti ini. Koibito to ikimasu. Pergi bersama dengan pacar. Lalu perginya tuh kemana sih? Kita tambahkan kalimatnya. Koibito to ginko ni ikimasu ya. Pergi ke bank bersama dengan pacar. Gitu ya. Jadi di sini kalimatnya sudah lebih luas dibandingkan dengan contoh kalimat yang pertama. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimat yang ketiga. Tomodachi to kimashita. Tomodachi to kimashita. Tomodachi wa nan desu ka? Tomodachi wa Indonesia go de teman.
Ya, tomodachi ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah teman. To adalah partikel yang menyatakan orang ataupun hewan ya. Ini kimashita adalah kata kerja perpindahannya yang artinya adalah datang ya. Tomodachi to kimashita, datang bersama dengan teman. Ya, datang bersama dengan teman. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di contoh kalimat yang berikutnya. Tomodachi to Indonesia ni kimashita. Tomodachi to Indonesia ni kimashita. Nah, tomodachi apa? Tomodachi tadi sudah dijelaskan bahwa dia artinya adalah teman. Ya, dia sebagai kata benda berupa orang. To ini adalah partikel yang menunjukkan orang, yaitu ini ya. Artinya adalah bersama dengan. Indonesia. Indonesia adalah kata benda yang berupa tempat. Lalu di sini nih ya, ada nih partikel yang menunjukkan tempat atau arah atau tujuan, artinya adalah ke. Dan yang terakhir adalah kimashita. Kimashita adalah kata kerja perpindahan yang artinya adalah datang. Biasanya kalau kata kerjanya datang, dia sudah menjadi bentuk lampau, yaitu bentuk mashita. Sekarang minasan kita terjemahkan sama-sama. Tomodachi to Indonesia ni kimashita. Datang ke Indonesia bersama dengan teman. Tomodachi to Indonesia ni kimashita. Datang ke Indonesia bersama dengan teman. Nah, gitu ya. Jadi kalimatnya sudah ada perluasan. Kalau kalimatnya bisa dengan Tomodachi to kimashita, datang bersama teman. Atau Indonesia ni kimashita, datang ke Indonesia. Nah, kalimatnya kalau digabung menjadi seperti ini. Tomodachi to Indonesia ni kimashita, ya, datang ke Indonesia bersama dengan teman. Oke, kita akan masuk ke contoh kalimat yang kelima. Ya, kita baca dulu. Sakura-san to kaerimasu. Ya, Sakura-san to kaerimasu. Sakura-san artinya adalah Sakura, ya, saudara Sakura gitu ya. Ini nama teman atau nama orang. Lalu to di sini adalah partikel yang menunjukkan orang, yaitu ini Sakura-san. Lalu ada kaerimasu. Kaerimasu di sini adalah kata kerja perpindahan yang artinya adalah pulang, ya. Sakura-san to kaerimasu. Pulang bersama dengan Sakura, ya. Pulang bersama dengan Sakura. Lalu minasan gomen ya, ini seharusnya terjemahannya adalah pulang bersama dengan Sakura. Nggak ada kata-kata ke rumah ya. Kata-kata ke rumah karena di sini belum ada rumahnya ya. Nah, sekarang kita lihat di contoh kalimat yang terakhir. Sakura-san to uchi ni kaerimasu. Nah, baru ya. Kalau yang ini Sakura-san to uchi ni kaerimasu, kalau kita terjemahkan pulang ke rumah bersama dengan Sakura. Pulang ke rumah bersama dengan Sakura. Sakura-san to uchi ni kaerimasu ya. Nah, minasan gimana dengan contoh-contoh kalimat yang tadi gitu ya, yang sudah kita baca sama-sama dan juga sudah kita terjemahkan sama-sama. Ya, semoga bisa dipahami ya minasan ya. Artinya penggunaan partikel to itu pokoknya di depannya harus ada nama-nama orang atau juga harus ada hewan. Ya, boleh kalimatnya kalimat tunggal seperti tadi tomodachi to kimashita, datang bersama teman, pergi bersama siapa atau pulang bersama siapa, itu boleh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya ingin lebih dilengkapi dengan arah atau tujuannya, maka kita tambahkan nama tempat di dalamnya. Jangan lupa setelah kita menambahkan nama tempat di dalamnya, kita harus juga ikuti dengan partikel nih. Ya, jadi ada kata benda, lalu yang kata bendanya ini berupa orang ataupun hewan, diikuti dengan partikel to. Setelah itu ditambahin lagi kata benda. Nah, kata bendanya ini harus berupa nama-nama tempat dan diikuti oleh partikel nih. Ya, jadi pola kalimatnya adalah seperti itu. Nah, setelah ini kita akan belajar kalau misalnya tadi kalimatnya pergi bersama teman gitu ya, pulang ke rumah bersama teman, datang bersama siapa gitu ya. Terus kalau misalnya ada yang tanya, kamu pulang ke rumahnya sama siapa? Datang ke Indonesianya bersama siapa? Pergi ke sekolahnya bersama siapa? Nah, ada kata tanya yang akan kita pelajari, yaitu untuk menanyakan orang.
atau menanyakan pendamping, sama siapa sih kamu pulang ke rumahnya atau sama siapa sih kamu datang ke sini gitu ya. Kita akan pelajari itu di materi yang berikutnya. Saya akan berikan di video pembelajaran yang berikutnya ya minasang ya. Jadi untuk yang pola kalimat dengan menggunakan partikel to, saya selesaikan sampai di sini dan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Arigatou gozaimasu.